Jadi Nabi Musa pernah didatangi malaikat Israel, malaikat maut, dalam wujud manusia. Apa kata malaikat ini? Wahai Nabi, saya mau mencabut nyawa Anda. Ternyata ditempeleng sama Nabi Musa itu. Sampai buta, sampai tidak bisa melihat, saking keras pukulannya Nabi Musa. Malaikat Israel dipukul. Begitu malaikat Israel suatu ketika menampakkan dirinya sebagai manusia, datang ke Nabi Musa, minta izin mau mengakhiri hayatnya, ditempel. Mengadulah balik Israel ini, mengadu kepada Allah, ya Allah, Engkau mengutus saya kepada hamba yang tidak mau meninggal dunia ini, tidak mau mati ini, gimana ceritanya? Dikembalikanlah penglihatannya malaikat Israel ini oleh Allah. Lalu Allah bilang, kayak kasih tahulah baik-baik, perkenalkan dirilah, kira-kira begitu. Perkenalkan dirilah, saya ini malaikat Israel diutus oleh Allah, mohon izin untuk melaksanakan tugas, apalah gitu kan. Langsung-langsungan gitu. Dan memang begitu zaman dulu, seperti itu prosedurnya umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Dan apa anehnya, memukul Nabi Musa hidup di zaman di mana orang-orang pada masa itu suka membunuh nabi-nabinya. Bani Israel kan suka membunuh para nabi. Di situ hidupnya Nabi Musa. Tiba-tiba ada yang datang, tidak diketahui oleh Nabi Musa itu Israel, terus dia mengatakan mau mengakhiri hidupnya. Ya apa? Pasti mau membela diri lah. Wajar, gak ada yang aneh. Kita mungkin di saat itu ketika di posisi beliau ya sugul, selapu keris-keris, pedang-pedang, golok-golok itu keluar-keluar. Setelah tahu, dikasih tahu, lain ceritanya. Fal'ana, katanya Nabi Musa, kalau gitu ya sudah, angkat tangan, saatnya, silahkan akhiri saja hayat saya. Hanya saya saja izinkan saya memohon kepada Allah terlebih dahulu agar saya diwafatkan dan dikebumikan di tempat yang suci. Nah, itu juga dalil bahwa para nabi juga pengen dimakamkan di tempat yang berkah, tempat yang mulia. Itu para nabi. Maka kita pun tentunya lebih bercita-cita lagi, apalagi kita yang butuh syafaat beliau-beliau orang-orang saleh. Saya sering-seringlah berdoa supaya dikebumikan kelak, ataupun berpesan kepada keturunannya dari sekarang, tidak apa-apa, tolong ya makamkan kalau saya meninggal besok di mana gitu ya. Kalau di Baqi ya terlalu jauh ya Allah ya Allah, tapi berdoa tidak salah. Betapa beruntungnya yang dimakamkan di sana, di Madinah, dekat dengan Nabi, di tengah-tengah puluhan ribu sahabat. Masya Allah, gimana itu rasanya itu. Subhanallah, subhanallah. Di dunia saja kalau kita tinggal dekat orang saleh, satu kebanggaan itu. Kita mungkin cerita kemana-mana, saya loh tetangganya Syekh atau Kiai siapa, Tuan Guru siapa, itu bangga kita. Merasa pantas dihormati karena kita tinggal di dekat orang terhormat. Ya, memang terhormat. Dekat dengan orang terhormat itu terhormat. Di dunia, di alam barzakh juga berlaku itu. Kalau di sekitar kita orang-orang mulia, orang-orang yang dimuliakan Allah, kita dimakamkan di situ, hidup di tengah. Subhanallah, itu syafaat itu. Berdoalah, berdoa dan berpesan ya di tempat-tempat yang dekat dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ini Nabi saja mengharapkan itu. Padahal yang namanya Nabi dan Rasul, di tempat yang tidak mulia sekalipun, adanya beliau jadi mulia. Itu tempat. Di tempat yang di sekitar situ orang-orang tidak benar, adanya Nabi di situ langsung jadi tercepratlah kemuliaan ke situ. Tapi begitulah ketawaduan beliau-beliau, tetap merasa rendah, merasa tidak punya apa-apa.